Hey guys, kembali lagi dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau bercerita tentang analogi, yaitu bagus, murah, dan cepat. Nah, gue itu waktu itu berkesempatan untuk membenerin bass gue Fender Precision di Om Ijal, OMJL. Nah, dari sini gue belajar tentang sebuah analogi bagus, murah, dan cepat. Kalau kalian mau dengerin, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Jadi ceritanya itu gue beli bass di Jogja. Nah, terus bassnya itu namanya, bukan nama jenisnya itu Precision Bass, Jazz Bass Precision. Dimana dia itu pasif, terus pickupnya juga cuman satu, tombolnya juga cuman volume sama potensi, ya udah gitu doang. Nah, karena dia simple, gue itu maininnya sebenarnya udah lumayan enak menurut gue ya, ini menurut gue. Nah, tapi kata orang-orang, dan gue juga pernah waktu itu setting bass gitu ya, karena gue udah 2 tahunan atau 3 tahun gitu menekuni belajar bass. Nah, gue pernah tuh setting bass gue di orang A gitu, ternyata gak gitu enak. Terus gue bawa ke orang B, wah ini bass gue jadi enak gitu loh, jadi mencetnya enak, bunyinya enak, geser-gesernya juga nggak sakit, jadi beda aja, maininnya enak. Nah, gue tuh itu agak jauh tuh di daerah Pondok Cabe, tapi enak, bener-bener enak maininnya. Nah, gue kalau 2 kali kesana kan lelah juga ya. Jadinya waktu itu gue datang ngedrop bass gitu, besokannya gue atau lusa gitu gue ambil lagi, itu enak dan gue masih suka mainin bassnya. Terus gue kan mau coba precision bass, itu gue udah beli, terus gue coba mainin ya setengah tahun, dia masih enak sebenarnya menurut gue ya. Nah, karena gue penasaran, gue bawa dari itu ke ada namanya luthier, namanya Om Ijal, OMJL. Dia itu langganannya guru bass gua. Nah, jadi kan udah langganan nih sama guru bass gua jadi percaya dong kalau dia itu memang seorang yang ya bener-bener bisa gitu untuk repairing, untuk bersihin, untuk setup, wiring bahkan. Jadi karena gue percaya dan gue janjian dulu by WA. Oh, bisa gak nih gue mau bawa bass precision standar ya aja buat di setup gitu. Ya udah, dia bilang bisa, datang aja. Ya udah, gue pikir gue pede aja nih, gue nggak nanya harga, gue nggak nanya kelarnya kapan, gue nggak nanya diapain aja, karena gue sering banget ngelihat ada temen gue, terus ada temen gue ada 2 apa 3 gitu yang pernah setting bass di sana, setting gitar, terus juga ada orang gereja lain juga sama guru bass gue, udah paling sering dia kesana. Nah, karena gue percaya, jadi gue percaya dia pasti tadi apa bagus, murah, cepat gitu ya. Nah, karena gue percaya dia bagus dulu nih, gue percaya dia bagus, maka gue datang. Jauh tuh, sejam perjalanan dari rumah gue nyetir sampai akhirnya di sana. Terus gue bawa nih bassnya nih, gue kasih nih, Om, ini bassnya kendalanya adalah gue punya potensio atau apa gitu, dia potensionya muter, jadi nggak nyala, mati. Nah, pas banget, oh iya bener, pas banget tuh, potensionya muter, nggak nyala, jadi gue harus ganti kan potensio itu yang buat ngatur volume. Terus gue bilang juga nih, gue ganti bassnya tuh ke pick guard tuh penutup pick
up yang warnanya hitam, karena bass gue warna hitam. Gue mau ganti yang warna hitam biar keren aja. Ya udah, dan pas gue ganti entah kenapa tuh wiringnya nggak pas, jadinya bagian bawah buat colokan jacknya itu agak gelembung gitu, naik. Dan gue bilang, ini bisa nggak nih dibantu supaya rata gitu. Bukan masalah pick guardnya udah bagus, jadi mungkin karena wiringnya berantakan jadinya dia ada yang meleset gitu, jadi gendut aja, nggak bisa pas. Ya udah, akhirnya dibongkar sama dia, dibersihin fretboardnya semua, dicek, dibersihin benar-benar bersih, kinclongism namanya, kinclongism ya. Terus sama dia dicek wiringnya, wah ternyata wiringnya itu kabelnya jelek, terus potensinya juga pakai yang murah, jadi makanya diganti yang bagus, yang proper lah ya. Dan wiringnya dia bikin ulang wiringnya, rapinya bukan main, rapi banget. Jadi bener-bener itu dia perhatiin ukurannya, nyoldernya, jalurnya kemana, supaya begitu ditutup dia nggak meleset, nggak bikin gembung. Jadi benar-benar perfect menurut gua. Jadi udah bagus, rapi. Nah, masalahnya adalah dia nggak nanya gua itu harus tinggal apa tunggu. Dia cuma nanya, nggak buru-buru kan? Gue bilang ya enggak sih, karena gue memang nggak tahu mau ngapain lagi, ya benerin bahasa aja. Ya udah, nggak buru-buru gue. Ya udah, akhirnya gue nunggu lama tuh, ada sekitar 3 jam ya, 3 jam apa ngerjain gitu, lama loh. Bener-bener satu-satu di wiringin, bolongin, rapiin, bersihin. Dan yang terakhir dia setup bassnya, di setup, jadi dinaikin turunin, di fretnya yang miring di adjust gitu supaya enak. Dan ketika gue mainin ternyata buzzing itu adalah fret sama fret tuh dia ketemu. Nah, dia bilang sih, kan dia coba dulu kan. Jadi habis dia setting, dia coba di tangan dia, waduh, itu bass gue jadi enak banget di tangan dia. Tapi ketika di tangan gue, ini bukan style main gue, jadi gue minta tolong dinaikin dikit pokoknya supaya nggak buzzing, karena ya nggak suka aja gue kalau ngebuzz gitu. Jadi buzz tuh kayak gesrek tuh fret sama fret lain gitulah, nggak suka gue. Ya boleh aja, itu kan style main orang ya. Dia cuma bilang menurut dia ya biasanya orang main tuh yang buzzing ini udah enak, ceper tapi masih aman, jadi nggak sakit maininnya. Jadi gue nggak mau, gue mau bilang perfect tone, jadi nggak buzzing, gue bisa dengar suaranya karena gue bisa mainin itu tanpa ampli, supaya gue bisa belajar dengerin notnya tapi tanpa ampli gitu. Jadi udah, dia setting ulang sama dia tetap enak. Jadi walaupun nggak agak tinggi dikit tapi tetap enak. Dia cobain juga, wah emang dia juga pemain bass sih, mainnya nampol banget. Oke, semua potensinya oke, nggak ada yang apa tadi namanya, nggak ada yang error, udah diganti semua bagus, wiringnya oke, nggak noise, jacknya juga udah dibersihin. Udah, gua pulang. Dan di situ dia bilang, kalau lu mau bagus, ya sayang sekali ada harga yang lu harus lu bayar, dan bisa kemungkinan itu nggak cepat gitu. Tapi kalau lu mau murah dan cepat, ya belum tentu bisa bagus, bahkan bisa ngasal, karena lu maunya murah dan cepat. Tapi kalau lu mau cepat dan bagus, nah itu bakal mahal banget. Makanya jadi karena gue ngerasa ini bagus dan nggak cepet, maksudnya bukan nggak cepet ya, lama tapi harganya masih terjangkau lah. Jadi
ini menurut gue ya subjektif ya. Jadi kalau lu dalam apapun ya, misalnya lu minta temen lu gambarin yang bagus gitu, terus gambarinnya nggak apa-apa deh lama, nah dia kan bisa makin berkreasi yang bagus ya untuk membuat sebuah karya itu. Atau temen lu bilang, lu bisa nggak tolong bikinin gua gambar yang cepet aja deh, yang cepet aja, pokoknya 5 menit jadi. 5 menit lu mau berharap apa guys? 5 menit lu mau bikin poster kayak gimana? Ya bisa pakai Canva atau pakai template gitu. Kayak tadi gue tuh datang ke pameran kopi ya, pameran UMKM sih di JCC. Gue bikin video. Jadi gue shooting pakai template, cuman masukin ngedit ya 10 menit jadi. Jadi udah bagus. Terus menurut gue ya bagus, cepet. Nah harusnya gue dibayar mahal. Idealnya gitu guys. Lu bisa bikin bagus, bisa bikin cepet. Nah harusnya kan dibayar mahal. Tapi sayang sekali ini gue gak dibayar, gue cuma iseng aja. Ya ada juga pepatah. Jadi tadi selain bagus, murah, dan cepat atau lambat, ada pepatah bilang gini, ketika lu mengerjakan sesuatu yang harusnya dikerjakan lama tapi lu bisa kerjain itu dalam waktu 30 menit, itu ternyata bukan karena lu cepet ngerjainnya, karena lu emang udah berpengalaman di bidang itu. Lu udah 6 tahun mungkin mempelajari bidang itu, sehingga lu bisa mempelajari hal itu atau mengerjakan hal itu dalam 30 menit gitu. Jadi hargailah teman-teman kalian atau orang-orang yang memang udah lama di bidangnya dan bisa ngerjain cepet, dan dia minta harga yang layak untuk itu, ya lu hargain. Oke? Itu aja yang mau gue sampaikan dalam podcast episode ini tentang bagus, murah, dan cepat. Jadi kalau lu mau bagus, lu mau cepet, iya mahal harganya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys, see ya.